Bab 2986. Dia mengira bahwa dia telah membuat janji dengan Melba untuk bertemu di Emgrand Group, jadi dia menurunkan istrinya di lokasi pembangunan Emgrand Hotel lebih awal dan pergi ke Emgrand Group sendirian. Doris sudah lama menunggu di sini. Melba adalah orang pertama yang tiba di grup, dan setelah menunjukkan identitasnya, dia langsung diundang ke kantor Doris. Doris tidak mengenal Melba, tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah tangan kanan yang diundang oleh Charlie, dan dia juga satu-satunya putri Profesor Watt dari Aarhus Hill University of Finance and Economics. Oleh karena itu, begitu dia melihat Melba, dia menunjukkan antusiasme yang besar. Bagaimanapun, mereka berdua akan melakukan banyak hal untuk Charlie di masa depan, meskipun mereka tidak memiliki perbedaan antara mereka sebagai atasan dan junior, dan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Di masa depan, mereka akan bertanggung jawab atas bisnisnya, tetapi Doris masih berharap dapat menjalin hubungan baik dengannya dan berusaha menjadi tangan kanan Charlie dengannya. Meskipun Melba lulus dari universitas terbaik di dunia, pengalaman praktisnya masih kurang. Melihat Doris, seorang wanita kuat yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan telah menjadi manajer sebuah perusahaan bernilai pasar 100 miliar selangkah demi selangkah, dia juga memiliki rasa hormat yang penuh, dan dia tidak menyangka Doris masih begitu muda. Doris juga terkejut dengan kemudaan dan kecantikan Melba. Setelah dengan antusias bertemu dengannya, dia mengundangnya ke kantor, dia tersenyum dan bertanya, "Kapan Nona Watt kembali ke Cina?" Melba buru-buru berkata, "Saya baru saja kembali beberapa hari yang lalu." Doris bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu pernah ke Amerika sebelumnya?" "Iya." Melba mengangguk dan menjelaskan, "Saya lahir dan besar di Amerika Serikat, jadi saya hampir sepanjang waktu tinggal di Amerika Serikat." Doris bertanya lagi, "Bagaimana perasaanmu tentang Aarhus Hill?" "Baik sekali." Melba berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya merasa jauh lebih baik di sini. Salah satunya adalah saya memiliki lebih banyak rasa memiliki. Alasan lain yang sangat penting adalah saya merasa aman di negara ini." "Itu benar." Doris menghela nafas, "Saya juga tinggal di Amerika Serikat untuk sementara waktu. Hukum dan ketertiban di sana memang jauh lebih buruk daripada di Cina. Setelah pukul 10 malam, kecuali di pusat kota, saya tidak berani pergi kemana-mana. Orang sering merampok dengan senjata di jalan dan gang, yang sangat berbahaya bagi wanita." Melba mengangguk setuju, dan berkata tanpa daya, "Masalah hukum dan ketertiban selalu menjadi penyakit yang membandel di sana. Ketika saya di sana, saya biasanya berhenti keluar setelah jam 9 malam." Bab 2987. Doris tersenyum dan berkata, "Tapi di sini, Anda bisa yakin, Anda bisa keluar dengan berani kapan saja." Melba mengangguk dan bertanya pada Doris dengan hati-hati, "Doris, apakah Pak Wade orang yang mudah bergaul di tempat kerja?" Doris tersenyum tipis dan berkata, "Dia sangat mudah bergaul dalam hidup, tapi di tempat kerja, dia tidak mudah bergaul sama sekali." "Betulkah?" Melba sedikit gugup sekaligus, dan buru-buru bertanya, "Lalu alasan kenapa dia tidak mudah bergaul adalah karena dia terlalu ketat dengan pekerjaannya?" Doris mengatupkan mulutnya dan tersenyum, lalu berkata, "Tidak, sebaliknya, alasan mengapa tuan muda itu tidak mudah bergaul di tempat kerja adalah karena dia benar-benar seorang penjaga toko yang serba bisa di tempat kerja. Setelah menyerahkan pekerjaan kepada orang-orang di bawah ini, pada dasarnya, jika Anda tidak muncul sekali selama beberapa bulan, Anda bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk bergaul dengannya di tempat kerja. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa dia tidak mudah bergaul di tempat kerja." Melba awalnya merasa lega, tetapi ketika dia mendengar arti kalimat ini, dia sedikit kecewa di hatinya, dan dia diam-diam berpikir, "Jika saya tidak bisa melihat Charlie dalam beberapa bulan ke depan, dia tidak peduli dengan situasi kerja saya, bukankah akan sulit bagi saya untuk melihatnya?" Melba sedang berpikir, seseorang mengetuk pintu, dan seorang wanita berkata, "Miss Doris, Tuan Wade ada di sini." Sekretaris Dorislah yang berbicara. Sekretaris Doris tidak mengetahui identitas Charlie yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah tamu terhormat Doris. Setiap kali dia datang ke Emgrand Group, Doris menaruh perhatian besar padanya. Jadi setelah Charlie datang, dia segera membawanya. Setelah mendengar bahwa Charlie ada di sini, Doris buru-buru berdiri, berjalan ke pintu dan membuka pintu kantor, memandang Charlie, dan berkata dengan hormat,
Bapak. Wait, kamu di sini, silakan masuk. Charlie mengangguk sedikit dan melangkah masuk. Doris buru-buru memberitahu sekretarisnya, untuk sementara, saya tidak akan menerima tamu. Semua pertemuan dan kunjungan akan ditunda sampai saya memberitahu Anda, tetapi jika Nona Song dari keluarga Song datang, Anda akan membawanya dan datang ke kantor. Sekretaris itu segera mengangguk, oke Bu, saya mengerti. Charlie memasuki kantor saat ini. Melihat Melba berdiri di sisi sofa di area resepsionis agak terkendali, dia bertanya sedikit terkejut. Melba, kenapa kamu tidak duduk saja? Dia berkata dengan malu-malu, Tuan. Wait, kamu duduk dulu, lalu aku akan duduk. Bab 2988. Charlie melambaikan tangannya, kamu tidak perlu terlalu kaku di depanku, jadilah natural, duduklah. Melba mengangguk, dan dengan hati-hati duduk di sofa lagi. Pada saat ini, Doris juga menutup pintu dan berjalan, dan berkata dengan hormat, Tuan, apakah Anda ingin minum sesuatu? Minum saja air putih, kata Charlie dengan santai. Doris buru-buru menuangkan segelas air untuknya, lalu duduk di hadapan Charlie dan tersenyum. Tuan, sebelum Anda datang, saya baru saja berbicara tentang Anda dengan Nona Wat. Oh, betulkah? Dia tersenyum dan bertanya, apa yang kamu bicarakan tentang saya? Melba sedikit malu saat mendengar pertanyaan Charlie. Dia tidak ingin dia tahu bahwa dia bertanya kepada Doris tentang bagaimana dia bergaul di tempat kerja. Doris juga termasuk tipe wanita dengan kecerdasan emosional yang sangat tinggi, jadi dia tersenyum tipis dan berkata kepadanya. Kami berdua membicarakan tentang pekerjaan di masa depan. Bagaimanapun, kami akan bekerja sama di perusahaan Anda di masa depan. Banyak hal yang perlu dikomunikasikan. Setelah itu, dia melihat ke arah Melba dan berkata, Tuan, Nona Wat baru saja kembali ke Cina dan siap menerima bisnis baru dari awal, jadi Anda harus memberinya lebih banyak bimbingan dan membantunya memasuki negara lebih awal. Charlie tidak banyak berpikir, mengangguk ringan, dan berkata dengan serius. Itu sudah pasti. Saya pribadi sangat mementingkan bisnis ini, jadi begitu bisnis ini dimulai, saya pasti akan mencurahkan lebih banyak energi ke dalamnya. Melba merasa sedikit manis lagi di dalam hatinya. Menurut Charlie, masih ada banyak kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Kali ini, Doris bertanya lagi, Guru, apakah Anda punya ide khusus tentang bisnis pelayaran laut? Misalnya, dari mana kita mulai dulu? Charlie berkata, saya berharap kami dapat langsung memulai bisnis inti secepat mungkin. Alih-alih memfokuskan terlalu banyak energi untuk membiasakan diri dengan industri dan mengintegrasikan sumber daya. Saat kami memulai bisnis ini sekarang, tujuan pertama adalah membiarkan kapal barang kami berlayar secepat mungkin. Melba buru-buru berkata, Tuan. Wait, saya telah mempertimbangkan aspek ini dengan cermat. Persiapan pertama adalah mendaftarkan perusahaan pelayaran laut secepatnya. Kemudian dapatkan kualifikasi operasi dan izin pengiriman yang relevan. Selama ini diselesaikan, kapal kami secara teoritis dapat lewat secara wajar dan legal. Bab 2989. Dia berkata, tetapi karena kami memulai semuanya dari awal, dan sekarang kami tidak memiliki kapal yang didedikasikan untuk sumber daya pelabuhan. Jadi kita harus menyinkronkan beberapa sumber daya yang terkait dengan kapal dan pelabuhan saat kita membuat persiapan. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, saya akan pergi untuk membersihkan hubungan, tetapi Anda harus memperhatikan kapal itu sesegera mungkin. Karena pesanan galangan kapal besar sangat besar, baik itu kapal kontainer, kapal curah, minyak mentah atau kapal LNG, dari pemesanan hingga pengiriman kapal, dibutuhkan setidaknya 1 tahun. Charlie mengangguk dan berkata, dalam hal ini, saya berencana untuk membuat persiapan dengan 2 tangan. Yang pertama adalah terburu-buru memesan dengan galangan kapal besar dalam dan luar negeri sehingga mereka dapat mulai menjadwalkan produksi untuk kami. Persiapan kedua adalah merapat beberapa kapal. Dengan sumber daya dari perusahaan leasing, kami telah membangun armada pengiriman awal untuk kami melalui leasing. Melba buru-buru berkata, saya sudah mulai mempersiapkan ini. Saya sudah mulai mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan penyewaan kapal terbesar di Cina, dan saya dapat menyentuh mereka tentang rencana penyewaan kapal kapan saja. Saya rasa saya harus mempersiapkan 5 kargo A pertama, berdasarkan 5 kargo ini, yang melewati rute dan pelabuhan utama dunia.
Charlie setuju dan berkata, tidak masalah, Anda dapat mulai menyewa sekarang, dan Anda harus menyelesaikan masalah 5 kargo dalam 1 bulan. Kami dapat memulai bisnis segera setelah pengirim barang tiba. Kemudian, dia berkata, Warnia dan Nanako juga akan datang sebentar, hanya untuk berbicara dengan mereka tentang bisnis transportasi, dan banyak sumber daya pelabuhan keluarga itu juga dapat terhubung dengan kami. Bagus. Melba buru-buru berkata. Dengan cara ini, perusahaan kami belum mendaftar, dan kami sudah menegosiasikan bisnis terlebih dahulu. Selama kualifikasi dirilis dan kapal diselesaikan, kami dapat segera mulai menjalankan bisnis yang sebenarnya. Karena itu, Melba bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya berani bertanya, seberapa banyak sebenarnya Anda mempersiapkan modal awal untuk bisnis pelayaran laut? Melba sangat jelas tentang logika dasar kebanyakan pebisnis. Selama mereka keluar untuk berbisnis, mereka memiliki beberapa karakteristik yang sama. Pertama, hampir semua orang akan membesar-besarkan investasi dan cadangan modalnya. Seseorang menginvestasikan 500,000 yuan untuk membuka toko. Ketika orang lain bertanya tentang investasi desainnya, dia pasti akan meningkatkan persentase tertentu atas dasar ini. Di satu sisi, demi tatap muka, dan di sisi lain juga untuk meningkatkan barrier masuk industri ini. Kedua, impian terbesar hampir semua pebisnis adalah serigala putih sarung tangan kosong. Bagi para pebisnis, serigala putih sarung tangan kosong adalah pencapaian komersial puncak, karena hanya serigala putih sarung tangan kosong yang dapat mencapai laba bersih absolut. Karena itu, dia tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dihabiskan Charlie untuk menjalankan bisnis ini. Dia berpikir sejenak, dan berkata, pada tahap pertama-tama saya akan mengeluarkan 5 miliar dolar AS sebagai modal awal. Saya mungkin menambahkan puluhan miliar dolar di masa depan, tetapi itu tergantung pada tahap pertama kita. Seberapa efektif itu? Bab 2990. Setelah itu, dia bertanya kepada Melba, menurutmu, 5 miliar dolar cukup untuk tahap pertama? Melba berkata tanpa ragu-ragu, lebih dari cukup, benar-benar cukup. Dengan cara ini, saya dapat memperluas skala berdasarkan ide awal, dan kami dapat memesan 10 kargo baru ke perusahaan pembuatan kapal sekaligus. Jadi tahun depan, kapasitas kami akan sangat meningkat. Charlie mengangguk, dan berkata, ini semua untuk kamu putuskan. Saat ini, ada ketukan lagi di pintu dan suara sekretaris Doris, Nona Song, dan Nona Ito ada di sini. Doris buru-buru berkata, tolong bawa mereka segera. Charlie berkata padanya dan Melba saat ini, Warnia dan Nanako masih belum begitu jelas tentang situasi saya di rumah Wade. Harap perhatikan nanti dan jangan katakan apa-apa. Keduanya mengangguk dan setuju. Pada saat ini, pintu kantor dibuka oleh sekretaris, dan Warnia yang glamor masuk dengan perawan Ito Nanako. Melihat Charlie, Warnia dengan hormat berkata, Tuan Wade. Nanako tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Tuan Charlie. Melba takjub saat melihat kecantikan yang memukau di antara mereka berdua. Dia benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak wanita cantik selain Charlie. Menjadi Doris saja sudah mengejutkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua wanita cantik itu saat ini tidak lebih buruk dari Doris. Selain itu, pikir Melba dengan sangat percaya diri, jika saya menambahkan diri saya, keempat wanita, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami adalah 4 dewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa begitu banyak wanita cantik memanggil Charlie secara berbeda. Misalnya, dia memanggilnya Tuan Charlie, Doris memanggilnya Tuan Charlie, dan Warnia memanggilnya Tuan Charlie Wade, dan Nanako memanggilnya Tuan Charlie. Entah bagaimana, dia selalu merasa bahwa nama Nanako untuk Charlie sangat ambigu. Kedengarannya lebih intim daripada Tuan Wade, atau Tuan Muda. Charlie berkata kepada keduanya saat ini, kalian berdua di sini tepat. Saya berbicara tentang transportasi laut dengan Melba dan Doris. Setelah berbicara, mereka membuat perkenalan singkat satu sama lain. Setelah itu, Nanako berkata, ngomong-ngomong, Tuan Charlie, saya telah menerima berita bahwa grup pengiriman laut keluarga Su telah menyelesaikan perubahan pemegang saham, dan sekarang semua saham atas nama Nona Siu dari keluarga Su. Ada armada transportasi laut yang sangat besar yang dipegang oleh grup ini, tetapi mereka masih dalam keadaan diblokir, dan seluruh grup tidak dapat diaktifkan. Jika Anda dapat menemukan terobosan dari Siu,
Anda pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha.